Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun lewat pembelajaran daring. Materi atau pelajaran hari ini adalah bahasa Arab dengan materi huruf nasab inna. Inna ini ada bermacam-macam, ada teman-temannya yang kita kenal dengan inna wa akhawatuha. Perhatikan untuk materi hari ini. Inna akan merubah kalimat, makanya inna disebut dengan huruf nasab karena dia akan merubah kalimat yang tadinya berharokat fathah menjadi, dan yang tadinya berharokat dhammah menjadi fathah. Inna ini bisa merubah dari kalimat jumlah ismiyah atau kalimat yang dimulai dengan isim yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh, al-muslimu solihun. Nah, al-muslimu solihun. Al-muslimu ini disebut dengan mubtada, solihun ini disebut khobar. Inna akan merubah mubtada atau pokok kalimat, maka ini disebut mubtada, ini disebut dengan khobar. Nah, ketika masuk inna, nah ini tadinya al-muslimu solihun. Ketika masuk inna, nah maka yang tadinya al-muslimu harokatnya dhamma maka menjadi fathah. Al-muslimah, nah ini jadi fathah. Solihun tetap solihun. Nah, jadi yang dirubah hanya mubtada'nya saja atau pokok kalimatnya saja. Ini untuk contoh bentuk tunggal laki-laki atau bentuk muzakkar laki-laki mufrad tunggal. Bagaimana dengan bentuk perempuan? Maka al-muslimatu solihatun. Nah, al-muslimatu solihatun sama kedudukannya. Al-muslimatu mubtada, solihatun khobar. Masuk inna, maka inna kemudian al-muslimah sama dengan kedudukan posisi tadi, yang tadinya fathah, yang tadinya dhammah dirubah menjadi fathah. Maka innal muslima tu atau ta. Nah, sama dengan di atas, berarti harokatnya innal muslima ta. Nah, yang tadinya dhammah berubah menjadi fathah.
Solihatun, apakah ini akan berubah atau tidak? Dia tetap, karena inna hanya merubah mubtada'nya saja, maka ini menjadi solihatun. Nah, sekarang yang kedua, ini untuk tunggal laki-laki, ini untuk tunggal perempuan. Dimasuki inna, maka innal muslima solihun. Perempuan, innal muslimata solihatun. Perbedaan laki-laki dan perempuan seperti yang sudah kita fahami adalah dari sisi tak marbutohnya. Bagaimana dengan bentuk dua atau musanna? Maka bentuk laki-laki dulu. Al-muslimani solihani. Al-muslimani solihani. Ya. Bentuk musanna ciri khasnya ditambah yang tadinya muslimu menjadi muslimani, ada tambahan alif, kemudian nunnya dikasrohkan, solihun menjadi solihani. Dimasuki inna, ingat yang dirubah adalah mubtada atau pokok kalimat. Dimasuki inna, maka inna al-musli, yang tadinya al-muslimani, maka alifnya diganti ya, maka menjadi innal muslimaini. Nah, perhatikan yang tadinya al-muslimani diganti atau dirubah ketika dimasuki inna, maka ini menjadi muslimaini. Solihani berubah atau tetap? Sesuai dengan rumusnya, maka dia tetap. Maka al-muslimaini solihani. Nah, tuh. Innal muslimaini solihani, yang tadinya alif diganti menjadi ya. Jadi innal muslimaini. Untuk bentuk musanna atau bentuk dua orang, jadi al muslimu solihun, orang muslim itu, seorang muslim laki-laki itu soleh. Nah, inna artinya apa? Inna itu artinya sesungguhnya. Jadi termasuk disebut huruf taukid, menguatkan. Sesungguhnya orang muslim laki-laki itu soleh. Al-muslimatu solihatun. Seorang muslim perempuan itu solehah. Dimasuki inna, innal muslimata solihatun. Sesungguhnya muslimah perempuan itu, satu orang itu solehah. Nah, al-muslimani solihani, dua orang muslim laki-laki itu soleh. Sesungguhnya dua orang muslim laki-laki itu soleh. Nah, sekarang kita masuk pada bentuk perempuan. Yang tadinya al-muslimatu ditambah alif nun menjadi al-muslimatani. Tak marbutoh, yang tadinya tak marbutoh, ketika dia sudah menjadi musanna atau dua, maka dia taknya menjadi tak biasa. Al muslimatani
solihatun menjadi solihatani. Lihatani. Dua orang muslimah perempuan itu soleha. Nah, bagaimana kalau dimasuki inna sama rumusnya tadi? Tinggal huruf alif diganti menjadi huruf ya. Maka inna al muslimataini solihatani. Nah, jadi tadinya al muslimatani menjadi al muslimataini. Solihatani tetap tinggal di copy paste. Nah, sekarang yang terakhir bentuk jamak. Al muslimu solehun, satu orang muslim laki-laki soleh. Al muslimani solihani, dua orang muslim laki-laki soleh. Nah, kalau jamaknya berarti al muslimuna. Al muslimuna solihuna. Nah, penambahan sekarang adalah penambahan huruf waw. Nah, jadi al muslimuna solihuna. Dimasuki inna al muslimuna menjadi innal muslimina. Nah, sekarang muna menjadi mina, innal muslimina solihuna. Nah, jadi al muslimuna solihuna tinggal di copy paste jadi solihuna. Nah, jadi innal muslimina solihuna, dari tadinya al muslimuna solihuna menjadi innal muslimina solihuna. Nah, sekarang untuk jamak perempuan yang tadinya al muslimatu solihatun, satu orang muslim itu soleh. Nah, ini dua orang muslimah itu soleha. Nah, sekarang bagaimana jamaknya? Al muslimatu. Al muslimatu. Nah, ini kalau untuk jamak perempuan solihatun. Para muslimah itu solehah. Dimasuki inna maka menjadi inna yang tadinya al muslimatu. Nah, innal muslimati. Nah, jadi menjadi kasroh sekarang. Jadi ketika dia jamak perempuan, jamak muannas, maka dia menjadi kasroh. Jadi innal muslimati seperti tadi solihatun, tinggal copy paste ke sini. Solihatun. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita bisa melihat inna ini dan kawan-kawannya hanya merubah mubtada saja atau pokok kalimat saja. Al muslimu solihun menjadi innal muslimah, dari mu menjadi ma. Al muslimatu solihatun, innal muslimata solihatun. Pada kesimpulannya,
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penggunaan perubahan harokat ini dari tadinya kalau bentuk tunggal yang tadinya tadinya dhammah menjadi fathah. Dhammah fathah itu tunggal. Nah, ini tunggal laki-laki. Ini tunggal perempuan. Nah, jadi laki-laki, perempuan, laki-laki, kemudian perempuan, laki-laki, perempuan. Jadi satu laki-laki, satu perempuan, dua laki-laki, dua perempuan, jamak laki-laki, jamak perempuan. Perubahannya tetap seperti biasa. Sekali lagi saya ulangi, dari dhammah berubah menjadi fathah. Dari dhammah fathah. Dari tambahan alif muslimani menjadi tambahan ya diganti menjadi ya muslimaini. Dari tambahan alif muslimatani untuk perempuan menjadi muslimataini untuk dua perempuan. Dari muslimuna tambahan waw dan nun untuk jamak laki-laki menjadi muslimina. Nah, muslimina yaitu diganti dari waw menjadi ya, yang tadinya mu dhammah menjadi mi kasroh. Muslimuna, muslimina. Kemudian yang terakhir al-muslimatu tadinya dhammah, kalau jamak perempuan menjadi muslimati kasroh untuk jamak perempuan. Nah, itu materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dipelajari berulang-ulang, diperhatikan baik-baik. Insya Allah yang akan bertanya silakan, barangkali ada yang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.